Puji syukur kembali kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan kepada kita, kesempatan di mana kita kembali bisa bersama-sama melaksanakan sebuah rangkaian salat fardu subuh dengan secara berjamaah. Berikut kita menyambungnya dengan ta'lim sampai dengan waktu isyraq nanti, yang semoga kesempatan baik ini membawa keberkahan untuk kita semuanya dan keluarga kita. Salawat serta salam terhatur, tercurah, teriring keharibaan junjungan kita, imam kita, sang suri tauladan kita, sang Nabi yang amat kita cintai bersama, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut keluarga besar beliau dan juga para sahabat beliau serta semua pengikut beliau, umat beliau ila yaumil qiyamah. Jami'ul hadirin wal hadirat, para bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Hasyr ayat 18 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wallahu a'lam bimuradih. Yang artinya, ujar Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai sekalian orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu iman? At-tasdiqu fi qalbi, kepercayaan di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya la ilaha illahu, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang disembah, yang diibadahi dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Ketika tertanam keyakinan, kepercayaan di dalam hati kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengurusi segala kebutuhan-kebutuhan kita, yang memperhatikan segala kehidupan kita, yang mengatur di dalam kehidupan kita. Tiada yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan diri kita sendiri. Maka apa ujar Allah Subhanahu wa ta'ala? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Bertakwalah kepada Allah, yang dalam arti di sini ada himbauan dari Allah kepada kita agar senantiasa bagi orang yang beriman itu dia dapat melaksanakan ketakwaan kepada Allah. Seperti mana kita ketahui bahwasanya takwa itu secara garis besarnya definisinya imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu saja secara garis besar. Meskipun kalau secara detailnya begitu banyak sekali makna takwa, yang apabila ketakwaan itu dijalankan
menjalin hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Sang Pencipta, maka itu menunjukkan kesempurnaan iman seseorang, gambaran iman seseorang, cerminan imannya seseorang, manakala seseorang tadi itu dapat menjalankan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara pelaksanaan takwa yang terpenting setelah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah as-salah, salat. Sehingga salat itu menjadi tolak ukur, menjadi acuan bagi iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza saluhat saluha sa'iru amalihi wa idza fasadat fasada sa'iru amalihi. Apabila terpantau salatnya baik, rapi, ya, tidak pernah absen, terlebih dengan berjamaah di masjid, maka ini tercermin semua amal ibadah dia yang lainnya itu diinkludkan menjadi baik. Wa idza fasadat, akan tetapi apabila sebaliknya salatnya terancam, ya, tidak baik, salatnya terpantau tidak istiqamah, tidak diperhatikan, bahkan cenderung diabaikan, maka ini akan berpengaruh kepada amalan yang lainnya. Berpotensi amalan-amalan yang lainnya itu menjadi tidak optimal, menjadi tidak baik, bahkan dinyatakan terancam amalan yang lainnya itu menjadi buruk. Makanya dinyatakan oleh Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Bahkan ketika ada perhitungan, ya, maka yang pertama dihitung oleh Allah itu adalah salatnya. Apabila salatnya baik, maka orang ini akan tergambar semua amalannya diinkludkan menjadi baik. Apalagi yang sunnah-sunnahnya, oh itu akan menjadi istimewa. Apabila sholatnya kita jadikan istimewa, dan ini melambangkan imannya seseorang. Bahkan kata Rasulullah, al-ahdu bainana wa bainal musyrikin as-salah. Perbedaan antara kita dengan mereka orang musyrikin, dengan mereka orang-orang non-muslim itu adalah sholat. Tidak bisa dibedakan hal lainnya. Yang bisa membedakan yaitu adalah sholat. Maka itulah sholat cerminan daripada orang yang takwa, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya himbauan Allah Subhanahu wa ta'ala, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Lihatlah, perhatikanlah oleh setiap individu manusia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, persiapan apa atau perbuatan apa yang sudah engkau persiapkan untuk gadaman, untuk gad, untuk esok hari. Ya, gad ini esok hari itu adalah yaumul qiyamah, untuk hari akhirat. Ya. Perbuatan apa yang sudah engkau persiapkan, kata Allah, untuk hari esok, yaitu untuk hari untuk hari akhirat. Bahwasanya di sini Allah meminta kepada kita agar kita muhasabah. Maknanya begitu, agar kita muhasabah, agar kita pandai mengevaluasi diri kita. Jangan sampai terlena. Karena apa? Kata Allah, ada kehidupan kamu setelah kehidupan. Artinya ada kehidupan nanti di akhirat setelah menjalankan kehidupan kamu di dunia.
Maka pandai-pandailah muhasabah, menghitung-hitung diri kamu, melihat-lihat diri kamu, mengevaluasi perbuatan kamu. Sudahkah engkau mempersiapkan untuk kehidupan kamu yang kedua, yang jauh lebih panjang dan abadi? Kalau kita di sini seabadi-abadinya tidak lebih daripada 100 tahun. Bahkan sudah diprediksikan oleh Rasulullah, a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Usia umatku itu tidak jauh daripada berkisar 60 sampai 70 tahun. Tapi kehidupan nanti di akhirat itu yang perlu kita jauh lebih perhatikan. Kenapa? Kehidupan nanti di akhirat itu jauh lebih panjang, dan panjangnya itu la ghayata lahu, tidak ada batasnya. Jadi selama-lamanya kita akan hidup di sana, dan hidup entah dalam keadaan nikmat atau sebaliknya, tergantung daripada bekal yang sudah kita persiapkan tadi semasa di dunia. Kalau bekalnya cukup, apalagi banyak dan baik, maka niscayalah ini melambangkan kebahagiaan nanti di akhirat. Makanya ibadahnya seseorang, takwanya seseorang itu adalah cerminan daripada kebahagiaan dia nanti di akhirat. Karena hanya itulah yang akan mengantarkan mereka kehidupannya nanti di sana senang dan bahagia. Dan hanya dengan itulah kita bisa meneropong, menilai seseorang bahwasanya di kehidupan yang kedua nanti itu dia bahagia dan senang. Di mana kita bisa meneropong mereka? Di dalam amal solehnya seseorang, di dalam perbuatan baiknya seseorang, di dalam nilai ketakwaannya seseorang, di dalam pelaksanaan taatnya seseorang. Disitulah nilai dan letak kebahagiaan seseorang nanti di kehidupan yang kedua, yaitu di alam akhirat. Makanya Allah selalu mengingatkan kita itu untuk supaya kita mengevaluasi mana-mana yang kurang di dalam hidup kita ini, ya ditambal dengan kebaikan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kata Rasulullah SAW, maka tambahlah keburukan-keburukan kamu itu, kejelekan-kejelekan kamu itu dengan apa? Dengan hasanat, dengan kebaikan. Karena apa? Al-hasanatu, kata Allah Subhanahu wa taala, yudhibna sayyi'at. Kebaikan-kebaikan kamu, hasil daripada evaluasi kamu itu ternyata dapat menambal keburukan kamu, dapat menutupi kejelekan kamu, dan mewarnai hidup kamu. Catatan kamu menjadi baik di dunia dan menjadi baik nanti di akhirat. Yudhibna, bahkan akan menghilangkan, menghapus semua kesalahan-kesalahan, semua kekurangan-kekurangan kita, terpenuhi, tertambal dengan apa? Dengan kebaikan. Kebaikan apa yang bisa menambal keburukan tadi itu? Di antaranya Salat. Kemudian amalan-amalan soleh yang lainnya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala amalan tersebut. Disinilah perlunya kita ada muhasabah, ya, mengintrospeksi diri kita. Kalau memang didapati ada kecukupan, aduh alhamdulillah aku sampai detik ini istiqomah, berarti kan luar biasa itu. Istiqomah di hadir di Masjid Pelitah, ya, salat subuh terutama, ya alhamdulillah, ya, fabiha wa ni'mah. Maka itu satu kenikmatan dari Allah, melainkan harus juga ditambah lebih optimal lagi. Mungkin dilihat dari sisi, ya, niatnya dan lain sebagainya. Maka dengan itu Rasulullah SAW berikan satu gambaran kepada kita, ya. Man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih. Kata Rasulullah SAW, ingin tahu siapa orang yang beruntung
Ya, siapa orang yang sukses? Siapa orang yang bahagia di dunia? Siapa orang yang selamat di dunia? Siapa orang yang dikategorikan beruntung di dunia? Kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, ujar beliau, man kana yaumuhu, apabila hari ini khairun min amsihi, lebih baik daripada kemarin. Hari ini lebih baik daripada kemarin. Ya, berarti hari ini kita harus lebih unggul, ya, dalam segala aspek, terutama dalam hal ibadah harus lebih unggul. Kalau kita hari kemarin, ya, sholawat kita 100, berarti hari ini harus 150. Ada peningkatan, ya, bisa naik ke level yang lebih baik. Kalau di hari kemarin kita baca Quran 1 makro, hari ini 1 juz, wah ini mantap. Kalau di hari kemarin kita hanya sholat subuh saja, wah hari ini harus sampai ada iktikafnya, ya, harus sampai dengan waktu isyraqnya, harus sampai dengan sholat isyraqnya. Berarti dapat mengungguli yang kemarin, mengalahkan yang kemarin. Kemarin kita sedekah, ya, 50.000, sekarang berarti harus lebih daripada itu. Kalau ingin lebih baik nilai kita di mata Allah, berarti 100.000 atau 60 atau 70, di atas 50.000. Ya, dalam hal ibadah, dalam hal lain juga. Kemarin kita sayang dengan anak istri kita, sekarang harus lebih sayang lagi. Ya, khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Kata Rasulullah, sebaik-baik kalian itu tolak ukurnya adalah ada dengan anak istri kalian. Apabila ada Anda hidup di tengah-tengah keluarga kalian semua mengangkat jempol, Anda ini baik, pengayom, rahmat, pengasih, Masya Allah, berarti begini, hidup Anda begini, kata Rasulullah. Karena yang tahu siapa Anda ini adalah istri dan anak-anak Anda, karena kesehari-harian dengan mereka. Wa ana khairukum li ahli, dan aku sebaik-baiknya, ya, dari kalian itu menurut keluargaku, anak istriku, orang-orang terdekatku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita ini baik tapi dipandang sama orang, ya, sama bebini di luar sana, oh si fulan Masya Allah, ya, dengan bebinian loman benar, ya, nah selalu memberi menyawet dan sebagainya. Tapi dengan bininya seorang, istrinya seorang, seke. Nah, ya, sampai dengan kekanakan di luar sana baik, tapi dengan kekanakan inya seorang, ya, seke. Nah, tidak ternilai baik yang seperti itu, ya, karena kebaikan itu dimulai dengan diri kita. Ku anfusakum ahlikum nar, dengan keluarga. Diri kita, keluarga di situ adalah istri dan anak, cucu, ya, dan kerabat kita, baru yang lainnya, seperti itu. Lebih baik daripada yang kemarin. Maka itulah kata Rasulullah, ketahuilah itulah orang baik, itulah orang yang rabih, orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithlu amsihi, apabila hari ini, ya, hari ini sama seperti kemarin, ya, tidak ada perbedaannya. Kemarin sholat subuh, ya, hari ini sholat subuh juga. Semalam hadir di majlis ilmunya, ya, hari ini pagi ini hadir juga di majlis ilmunya. Semalam sholat isyraq, hari ini insya Allah sholat isyraq juga. Tidak ada perbedaan yang dapat mengungguli hari yang kemarin. Itu apa? Kata Rasulullah SAW, kalau sama-sama saja levelnya antara hari ini dengan yang kemarin, maghbun, orang itu adalah merugi. Rugi kalau kita sama, berarti nggak ada peningkatan, nilainya sama dengan yang kemarin. Kalau ingin beruntung, ya harus ditingkatkan hari ini. Kalau di 2021 kita bisa berbuat ini, itu dan sebagainya dalam hal kebaikan, maka di 2022 harus lebih banyak lagi,
berbuat kebaikan untuk diri kita, untuk orang banyak, memberi manfaat untuk orang banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang itu adalah yang pandai memberi manfaat kepada orang-orang di sekitarnya. Itulah orang yang baik. Khairun nas, masya Allah. Kemudian ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'un. Oh, ini yang ketiga ini dahsyat ini. Ya, barang siapa di 2021 ini lebih buruk ya, daripada 2020. 2022 lebih buruk lagi, lebih parah lagi daripada 2021. Bahwa mal'un, maka orang itu celaka, kata Rasulullah SAW. Terlaknat orang itu. Ya, tidak ada peningkatan, bahkan malah terpuruk. Ke depan malah failit. Ibadahnya failit. Biasa ke masjid seminggu sekali, ini jangankan seminggu sekali, sebulan sekali aja kadang. Nah, biasa ada mencungul ya, di pengajian sebulan sekali, ini setahun sekali aja kadang. Biasanya ada di sembahyang hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ini hari raya Idul Fitri, Adha saja kadada tambah buruk ya, tambah jelek ya, tambah hancur, amal solehnya tidak ada tambahnya ya, maka fahuwa mal'un. Yang level ketiga ini kata Rasulullah, ini orang terlaknat ya, orang yang tidak ada manfaatnya. Qabru qabla kuburun, itu sebelum dikubur sudah jadi kuburan berjalan itu. Al-maitu qabla al-maiti maitun, sebelum disembahyangi jadi mait, ini sudah mait berdahulu ya, sudah jadi mait berdahulu ya. Artinya karena enggak ada kontribusinya, enggak ada manfaatnya ya, la manfaata lahu, sehingga dikategorikan ini orang, tergambar orang yang celaka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata bisa disimpulkan orang yang baik itu sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas, sebaik-baik orang itu adalah man hasuna, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang usianya panjang. Berapa usia pian? 100 tahun. Masya Allah. Berapa usia pian? 70 tahun. Berapa usia pian? 80 tahun, 90 tahun. Hasuna amaluhu. Tapi sejarahnya itu di dalam usia yang panjang tadi itu, orang-orang semuanya tahu si fulan itu Masya Allah rajin benar ke masjid, katuju benar ke majlis taklim, tidak lepas daripada tasbih, bersolawat terus, berzikir terus. Masya Allah. Masya Allah itu yang begitu tuh. Si fulan itu, kai fulan itu, luar biasa. Padahal sudah tua, tapi kebiasaan sidin, kebiasaan masa anumnya itu tidak lepas sampai wahidiyah. Kenapa? Baca Quran terus. Pokoknya pagi baca Quran, siang baca Quran, malam baca Quran. Sebelum guring ia baca Quran. Ada terus dia baca. Makanya tuh matanya itu sehat sidin, kada berkacamata. Masya Allah, terjaga. Masya Allah, luar biasa. Itu si fulan, kenapa? Sodakohnya itu luar biasa. Dari dahulu, di masa-masa anumnya sampai ini kebiasaan baik itu tidak pakai. Selalu sedekah. Ya, nyumbang masjid, nyumbang musola dengan fukara wal masakin. Tambahnya lagi ini, Masya Allah. Ya, di mana ada masjid di situ, kalau beisukan dikirimnya nasi kuning, wadai, Masya Allah. Apalagi ada pengajiannya di situ, nah dikirimnya wadai untuk dan lain sebagainya. Wah, itu luar biasa. Ini kebiasaan bukan datang besok, bukan datang hari ini atau sebelumnya, seminggu sebelumnya, tidak. Tapi memang itu amalan bahari sampai ini. Nah, ini hasuna amalu, ya, amalnya yang baik. Itu sebaik-baiknya orang. Boleh kita minta, ya Allah panjangkan usia saya,
Sagan apa? Sagan beribadah kepada pihak ya Allah. Sagan apa? Sagan meramaikan masjidmu ya Allah. Sagan apa? Sagan berzikir, sagan bersolawat, sagan membantu orang ya Allah. Jadi yang dipikirkan itu adalah orang lain, manfaat untuk orang lain. Yang dipikirkan itu adalah ibadah, manfaat untuk dirinya. Jadi dirinya manfaat, orang lain pun kena imbasnya, mendapatkan manfaat dari sini. Luar biasa. Ini ujar Nabi SAW, sebaik-baiknya orang ini yang begini. Ini perlu dilestarikan orang seperti ini, dijaga. Ya, orang-orang yang panjang usianya tapi tidak membuat gaduh, tidak membuat masalah. Dia justru memberi contoh kepada yang lainnya untuk berbuat kebaikan. Ini orang yang luar biasa yang seperti ini, masya Allah. Ya, kalaunya ya sebaliknya, wa syarrun nas, kata Rasulullah SAW, seburuk-buruknya manusia yang model apa itu? Yang buruk, yang tidak baik. Ya, sampai dikatakan syarrun nas, ngeri benar itu. Sejelek-jeleknya orang ini. Ya, model apa ini orang ini? Man tola umruhu, usianya panjang usianya. Tapi sa'a amaluhu, perbuatannya buruk. Itu si tua bangka itu, si kai itu, melebihi kekanakan ini ya. Kacau benar. Yang lain belum datangan ke tepian, ini yang 5 sudah nongkrong di situ. Masya Allah. Yang lain belum datangan ke tepian, ini sudah nongkrong di situ. Masya Allah. Itu kai itu kalah kakanakan halus-halus. Kakanakan aja ada batasnya. Apa itu kai ini sampai guring aja HP tarus. Ya, melihat apa dia apa itu? Kalau yang dilihatnya ya bagus-bagus saja, melihat orang yang sedang tawaf, ya, sedang sa'i, ya, sedang ceramah, bagus saja. Tuh yang kaikam tuh tuh lihat tuh. Masih aja tuh katuju melihat si amoy-amoy itu. Ya, panjang usianya tapi perbuatannya buruk. Ya, bikin gaduh, bikin masalah, bikin resah orang sekitarnya. Ini yang kada dikatujui ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Ya. Jadi harus diapakan itu kai yang model seperti itu, didoakan. Jadi ketika kita ada melihat seseorang yang maaf ya, tanda kutip perbuatannya tidak baik, jangan didoakan binasa. Ya Allah, hancurkan orang ini, matikan aja orang ini. Jangan, didoakan baik oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dijadikan orang itu baik. Ya, kalau kita mendoakan baik, Allah akan menjadikan baik untuk kita. Ya, ketika ya Allah jadikanlah orang itu baik ya Allah di matamu, kata malaikat, wa laka mithla dzalik, engkau juga demikian. Ya, jadi ketika Allah menjadikan orang itu yang kita doakan baik, kita akan jadikan baik terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita mendoakan binasa, mendoakan hancur, mendoakan miskin dan lain sebagainya, akhirnya yang binasa kita, yang hancur kita, yang miskin kita kan rugi. Doakan baik. Seperti mana ada satu ulama sedang di dalam kapal, pas-pasan dengan sekelompok orang yang sedang pesta-pesta di dalam kapal itu. Pesta-pesta dia, jingkrak-jingkrak, senang-senang, dia ketawa-ketawa berbahak-bahak. Senang lah namanya pesta, nggak ada yang sedih. Ya, bahagia semuanya orang pesta itu. Pas-pasan dengan kapal yang di situ ada ulama melihat yang pesta-pesta tadi. Ya. Dan yang pesta itu melihat juga dengan ulama itu, namanya pas-pasan. Gak ada menghormatinya. Gitu mungkin, sembunyi dulu, ada ustaz lewat, sembunyi dulu. Dah, malah dia terang-terangan menampakkan kebahagiaan dan kesenangannya dan kebanggaan yang dia lakukan di depan ulama tadi. Masya Allah, murid-murid daripada ulama yang ditekan. Kok itu buahnya kurang ajar benar tuh. Coba doakan aja tuh. Doakan apa aja guru? Doakan kapalnya tenggelam, pecah, manusianya dihantuk iwak.
Matian sebertahan buruk, kurang ajar benar. Sudah ini pesta berbuat maksiat, tidak ada menghormati pian. Sudah doakan biar matian sebertahannya guru. Kemudian murid-muridnya baik, kata gurunya, saya akan doakan mereka. Ya, doakan. Ya Allah, doanya seperti mana Engkau menjadikan mereka pada saat ini sedang senang, sedang bahagia, sedang pesta, gembira ria, ketawa terbahak-bahak, menunjukkan kebahagiaannya mereka. Ya Allah, jadikan mereka nanti di akhirat jauh lebih bahagia lagi. Masya Allah, jauh lebih senang lagi. Jadikan mereka nanti di surga lebih senang, lebih bahagia daripada kebahagiaannya sekarang. Masya Allah, bukan doakan mati, malah doakan dia bahagianya sampai di surga. Wah, ini luar biasa dia begini. Ya, kita biasa kalau melihat yang tidak sesuai dengan syariat Rasulullah SAW, asal asal doa aja tuh. Waduh, terlalu benar ini. Tahun baru yang seharusnya berzikir, yang seharusnya sholawatan, yang seharusnya bersyukur dia sampai ke 2022, tahu-tahunya malah dikotori dengan berbuat dosa. Itu lihat di tepian itu, waduh, pesta-pesta, peluk-pelukan lain sebagainya. Ya Allah, hancurkan mereka itu ya Allah. Ya salah itu mendoakan begitu. Doakan tuh ya Allah, berikan hidayah dia ya Allah, berikan petunjuk mereka ya Allah. Begitu. Nah, ketika kita mendoakan ya Allah berikan petunjuk mereka, itu berarti mendoakan kita sendiri supaya kita mendapatkan petunjuk. Begitu. Kalau kita ingin senang, bahagia, doakan orang-orang itu senang dan bahagia. Seperti mana ya Allah Engkau jadikan mereka hari ini bahagia, gembira ria, bersuka cita. Jadikan mereka itu nanti di akhirat lebih daripada itu ya Allah. Allah. Si ulama tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau doa baik itu langsung direspon oleh Allah. Seketika itu juga akhirnya satu demi satu orang tersebut sadar. Kita ingat nggak tadi lewat di hadapan kita ada ulama, iya menyesal aku. Kenapa? Kita dilewati ulama, kita bukan menghormati, malah kita mencemooh, kita menampakkan keburukan kita di hadapan dia. Ya Allah, aku menyesal di sana kayak aku melakukan begitu. Sekarang aku bertobat ya Allah, sumpah aku dengan pian di hadapan orang yang pian cintai aja kami ini, ya tidak beradab ya Allah. Tambahnya lagi dengan pian kami sumpah ya Allah, oh bertobat. Nah saikomnya nak itu juga, ya wujudlah kami bertobat juga. Akhirnya satu kapal itu bertobat semuanya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya berkat doanya si ulama yang tulus tadi itu. Ya, tidak mendoakan binasa tapi mendoakan baik. Ya, begitu. Kita doakan saudara-saudara kita agar mereka juga baik. Berikan hidayah ya Allah, maka hidayah itu akan sampai kepada kita. Berikan petunjuk mereka ya Allah, maka petunjuk itu akan sampai kepada kita. Maka caranya Allah berikan pintu tobat untuk dia sehingga dia bertobat, diberikan hidayah sehingga dia menjadi orang yang at-taibin. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang yang tobat, Allah menyukai orang yang selalu menyucikan dirinya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang telah mensucikan dirinya. Dengan apa? Dengan tobat, dengan istighfar, dengan muhasabah. Inilah fungsinya kita untuk mengevaluasi setiap saat pada diri kita sehingga kita ini selalu bisa mensucikan diri kita dengan kita kembali kepada Allah. Kita melihat siapa orang yang terbaik. Ternyata orang yang terbaik bukan orang yang notabene banyak harta, tinggi jabatan dan lain sebagainya, tapi orang yang memang amalnya banyak, amalnya baik, wa hasuna amaluhu. Ya, amalnya baik meskipun usianya panjang, amalnya juga baik, memberikan jaminan baik kepada orang. Itulah gambaran orang yang baik. Jangan sampai jadi yang sebaliknya. Orang yang buruk adalah orang yang selalu menebar keburukan, ya, berbuat kesalahan. Ini mencerminkan orang ini orang yang tidak baik.
Ya, dan ketika kita melihat atau menyaksikan atau mendapatkan orang yang model seperti itu, kita doakan agar mereka menjadi tergolong orang yang baik. Maka ya, sifat-sifat baiknya itu Allah akan berikan kepada kita sebelum diberikan kepada orang yang kita doakan itu. Mudah-mudahan di 2022 ini kita jauh lebih baik. Itu harapan kita. Ya, dalam segala aspek usaha kita lebih meningkat, berarti lebih baik. Dengan istri lebih baik, lebih penyayang, berarti lebih baik. Dengan anak begitu juga lebih perhatian, lebih baik. Ya, dengan sholat berjamaahnya lebih istiqomah, itu lebih baik. Pokoknya dalam hal suatu apapun, baik dengan ibadah yang ma'dha atau dengan ibadah yang ghair ma'dha, harapan kita semoga yang terbaik untuk kita diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala semata, dan menghidupkan syariat Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah lingkungan kita dan di dalam diri kita mulai dan dalam kehidupan kita. InsyaAllah dengan demikian kita tergolong orang yang robeh di dunia, sa'adatain, dan robeh di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.